Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Anas Damargaluh dari kelas 12 MIPA 9, nomor absen 4. Jadi di sini saya akan melakukan ujian praktek kimia tentang uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasikan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kemampuan ini disebabkan karena dari larutan tersebut zat elektrolitnya yang terlarut terurai dan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Dalam praktikum ini terdapat alat dan bahan, yaitu 10 buah gelas, kemudian rangkaian listrik yang terdiri dari lampu senter, 2 buah kabel, baterai, kemudian 2 buah paku. Dan adapun larutan-larutan yang akan diuji, harap berhati-hati ketika melakukan uji praktek larutan elektrolit karena ada sebagian larutan yang berbahaya. Yang pertama, air atau H2O. Kemudian larutan air gula. Kemudian larutan air garam atau NaCl. Minyak zaitun. Kemudian minyak goreng. Air mawar. Air kopi. Kemudian larutan etakridina laktat. Ini yang ada di obat alkohol atau pembersih luka. Kemudian larutan H2O2. Harap berhati-hati jika menggunakan larutan ini karena berbahaya. Dan yang terakhir, minyak tanah. Kemudian saya jelaskan untuk alat ini, rangkaian listriknya. Jadi rangkaiannya ini berbentuk rangkaian seri yang ujungnya terdapat 2 batang paku. Terdapat lampu dan baterai. Jika dihubungkan akan hidup. Jadi nanti kita akan memasukkan 2 batang paku ini ke dalam larutan-larutan tadi. Jika dimasukkan hidup berarti larutan tersebut merupakan larutan elektrolit. Akan saya mulai percobaan kali ini yang dimulai dengan larutan H2O atau air biasa. Kita masukkan. Lampu tidak menyala dan di dalam sini pun tidak muncul gelembung. Lampunya ini tidak menyala ini. Nah, jika dikeluarkan menyala. Jadi air termasuk larutan non elektrolit. Nah, tadi uji larutan yang pertama merupakan air biasa. Dan harap diperhatikan setelah mencoba larutan sebelumnya, kemudian larutan yang selanjutnya harap dibersihkan kedua batang paku ini dengan cara menggunakan tisu. Karena ini sebelumnya merupakan air biasa, jadi cukup kita lap dengan tisu. Jika sebelumnya merupakan larutan yang sifatnya bercampur seperti minyak maupun minyak tanah, harap dibersihkan dengan air kemudian dikeringkan dengan tisu. Selanjutnya saya akan menguji larutan air gula. Seperti biasa, kita masukkan.
lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung yang terbentuk. Jadi air gula termasuk dalam larutan non elektrolit. Selanjutnya saya akan ke larutan yang selanjutnya, yaitu larutan air garam atau NaCl. Lampu menyala dan di dalam larutan muncul gelembung. Hal ini menunjukkan bahwa larutan air garam atau NaCl merupakan larutan elektrolit karena dapat menghantarkan arus listrik dan membuat lampu di sini menyala. Selanjutnya yaitu larutan minyak zaitun. Seperti biasa, kita masukkan. Lampu tidak menyala dan di dalam larutan ini tidak muncul gelembung-gelembung. Jika tidak minum akan menyala lampunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan atau minyak zaitun ini termasuk dalam larutan non elektrolit karena tidak membuat lampu menyala dan tidak menghasilkan gelembung. Seperti yang tadi saya sampaikan, setelah mencoba dengan larutan yang sifatnya berwarna ataupun bercampur-campur, harap dibersihkan dahulu. Tadi sudah saya bersihkan dengan air dan kemudian saya keringkan dengan tisu. Kemudian kita ke larutan selanjutnya, yaitu minyak goreng. Seperti biasa, kita masukkan. Lampu tidak menyala dan di dalam larutan tidak muncul gelembung-gelembung. Coba kita hidupkan, menyala. Berarti dapat disimpulkan bahwa larutan minyak goreng ini merupakan larutan non elektrolit karena tidak bisa membuat lampu menyala dan tidak menghasilkan gelembung. Bekas-bekas uji larutan yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya larutan air mawar. Seperti biasa, kita masukkan. Tidak muncul gelembung dan tidak membuat lampu menyala. Jadi dapat disimpulkan lagi bahwa larutan air mawar termasuk dalam larutan non elektrolit karena tidak bisa membuat lampu menyala dan tidak menghasilkan gelembung dalam larutan. Kemudian larutan yang selanjutnya air kopi. Beda sendiri nih warna larutannya. Seperti biasa, kita masukkan. Lampu tidak menyala dan di dalam larutan tidak muncul gelembung. Ya karena memang warnanya gelap. Ini coba kita hidupkan, nyala. Jadi dapat disimpulkan dari larutan air kopi merupakan larutan non elektrolit karena dia tidak bisa menghidupkan lampu dan tidak menghasilkan gelembung. Kemudian larutan yang selanjutnya etakridinat laktat. Ini mengapa saya memakai masker karena ini baunya menyengat sekali. Ini larutan ini yang biasa di obat-obat alkohol untuk membersihkan luka itu loh.
Seperti biasa kita masukkan. Lampu tidak menyala dan di dalam larutan tidak muncul gelembung. Coba kita hidupkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan etakridina laktat ini termasuk dalam larutan non elektrolit karena dia tidak dapat menyalakan listrik untuk menghidupkan lampu dan tidak muncul gelembung di dalamnya. Larutan selanjutnya, harap berhati-hati jika menggunakan larutan ini. Larutan H2O2. Inilah mengapa saya menggunakan sarung tangan dan masker, karena ini berbahaya. Jika terkena tangan, kulit kalian akan berubah menjadi warna putih. Oke, seperti biasa kita masukkan. Lampu tidak menyala, tapi muncul gelembung-gelembung di bagian paku. Kelihatan enggak? Bisa dilihat. Muncul gelembung-gelembung dari larutan H2O2. Namun, lampu tidak menyala. Kelihatan. Seperti yang tadi sudah saya perlihatkan, bahwa di dalam larutan ini muncul gelembung di paku, tetapi lampu tidak menyala. Jadi ini bisa kita kategorikan ke dalam larutan elektrolit, tetapi larutan elektrolit lemah, karena dia menghasilkan gelembung tetapi tidak dapat menghantarkan listrik yang cukup untuk menghidupkan lampu. Kemudian ke larutan yang selanjutnya, ada disebut larutan yang terakhir ada di sini, yaitu minyak tanah. Seperti biasa, kita masukkan. Tidak muncul gelembung dan lampu tadi tidak menyala. Coba kita nyalakan. Nyala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa larutan minyak tanah ini termasuk dalam larutan non elektrolit karena dia tidak dapat membuat lampu menyala dan tidak muncul gelembung di dalam larutannya. Ya, demikian tadi uji dari 10 larutan yang dari air H2O sampai ke minyak tanah. Dapat saya simpulkan bahwa air garam ini merupakan larutan elektrolit karena dia menghantarkan listrik dan membuat lampu menyala dan menghasilkan gelembung hingga ia berubah warna menjadi agak kekuningan karena reaksi tadi. Kemudian di larutan H2O2 muncul gelembung, tapi lampu di sini tidak menyala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa larutan H2O2 termasuk dalam elektrolit lemah. Dan larutan yang tadi mulai dari air hingga minyak tanah yang tidak menghasilkan sama sekali gelembung dan tidak membuat lampu menyala termasuk dalam larutan non elektrolit. Kemudian untuk dalam cara kerja saya tekankan sekali lagi untuk dalam memasukkan dua batang paku ini jangan sampai bersentuhan karena itu akan mempengaruhi nyala atau tidaknya lampu tersebut. Dan ketika ingin berganti larutan dari larutan sebelumnya ke larutan yang selanjutnya, harap dibersihkan batang paku dengan cara kita lap dengan tisu, kemudian bersihkan dengan air. Jadi ketika ke larutan yang selanjutnya itu tidak tercampur dengan larutan yang sebelumnya. Ya, cukup sekian ujian praktik kimia saya tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Saya Anas Damar Galuh dari kelas 2019 nomor absen 4.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.